Baiklah, pemirsa, semoga dari ulasan saya ini akan dapat memberikan kemanfaatan bagi siapapun yang mendengarnya. Karena mengingat banyaknya orang-orang yang berkeluh kesah dengan saya, yang menyangkut dengan masalah rezeki. Kebanyakan orang-orang yang menghubungi saya banyak minta diantarkan ngalap berkah untuk mencari kelancaran rezeki, terbebas dari hutang piutang, dari kesusahan hidup yang dijalaninya. Nah, langsung saja di sini saya tertarik sekali untuk mengulasnya karena ini sesuai dengan fakta yang sudah saya alami sendiri dan juga begitu banyaknya orang-orang yang ngalap berkah saya memperhatikan dari masing-masing karakter mereka. Kemudian saya bisa mengamati orang-orang yang sudah berhasil terentaskan dari masalah kesulitan rezeki. Rezeki ada kaitannya dengan yang namanya kepercayaan Tuhan. Jadi, kalau hari ini kita merasa sulit ekonomi, kita merasa diremehkan, kita merasa tidak dipercaya hanya karena dari ketiadaan, maka jangan membuat diri kita ini kehilangan rasa percaya diri. Yakin, optimis, fake, bahwasanya ketika kita sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang kita jalani, maka Tuhan akan merubah segalanya. Jadi langkah pertama, kita harus menyadari terlebih dahulu, berpikir bahwasanya Tuhan menciptakan diri kita dan alam semesta ini dengan cinta kasih. Apapun yang terjadi tentu ada hikmahnya. Bak ujian, maka kita harus bisa mengambil hikmah. Karena kalau kita hanya mencari-cari sumber solusi supaya terbebas dari kesulitan tanpa kita menyadari ada hikmah di balik itu semua, rasanya mustahil jika kita akan lulus dari ujian yang diberikan. Karena ibaratnya gini ya, teman-teman ya. Ketika kita disulitkan dari sisi ekonomi, kita tidak bisa menerima kenyataan itu. Sama halnya dinasehati oleh Tuhan, kita ini tidak ikhlas. Kita ini melawan. Karena Tuhan di dalam menyampaikan bahasanya, ini selalu dikaitkan dengan kenyataan. Maka kita harus menyadari. Nah, titik endingnya, langkah pertama, kita harus ikhlas terlebih dahulu dari segala suratan yang kita jalani. Lalu yang berikutnya, jika teman-teman pernah mendengar kalimat alam merestui, ini yang jarang sekali saya dengar, ajaran-ajaran yang mengulas seputaran ini. Kalau alam merestui, berarti alam ini setidaknya memiliki ruh ataupun kesadaran. Alam memberkahi. Berarti alam ini memiliki sumber energi dan kekuatan. Nah, maka dari itu, menurut ilmu hakikat, ada yang disebut dengan badan lahir dan badan batin. Badan lahir ini adalah sesuatu yang tampak oleh fisik. Bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Bahkan bisa diraba dengan menggunakan kulit kita. Nah, bagaimana cara mengupasnya? Badan lahir terlebih dahulu. Bahwasanya apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan yang Esa, benda-benda di sekeliling kita,
Mereka semua hanya sekedar menjalankan titahnya. Ya. Jadi, atas segala karunia, kita harus menyadari, merawatnya, menjaganya, dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Agar nanti yang memberikan karunia itu tidak kapok. Nalar ya? Sampai di sini paham ya? Jadi badan lahir itu fisik itu tadi. Kemudian badan batin. Sebuah benda-benda apapun itu yang ada di sekeliling kita, jika Allah memberkahi berarti memiliki ruh. Dalam memperlakukan semuanya harus dengan keikhlasan dan cinta kasih, dengan kerelaan. Maka akan secara otomatis terjalin koneksi secara batiniah kita dan juga seluruh ruh yang terdapat di dalamnya. Nah, maka dari itu, jika kita sudah mulai memanfaatkan juga mempergunakan seluruh karunia Tuhan ke dalam hal yang semestinya dengan kerelaan yang diimbangi dengan sebuah kesadaran diri pada saat merawatnya, dengan bahasa batin tentu alam akan berangsur memberkahi. Sehingga jika sudah demikian, dari seluruh cita-cita yang kita harapkan akan mudah untuk kita gapai. Karena alam memberkahi. Jadi saya ingin memberikan sebuah perumpamaan. Kalau kita menghadap suatu penguasa ya, satu penguasa, kita menghadap sendiri dan juga kita menghadap dengan elemen masyarakat yang lain. Jika kita memiliki permintaan, tentu akan lebih cepat ketika kita bersama-sama menghadap dengan masyarakat yang lain. Demikian juga Tuhan. Ketika kita sudah bersama-sama, kita sudah mendapatkan berkah dari alam semesta, Allah mendoakan kita, Allah mendukung kita, tentu Tuhan pun akan lebih cepat mengabulkan. Nalar ya, sesuai dengan kesadaran ya. Nah inilah yang disebut dengan ilmu hakikat. Sebetulnya, tiap-tiap diri ini memiliki kunci rezekinya masing-masing. Diawali dari diri, kemudian keluar dari diri. Nah, melihat kenyataan ini, maka akan merambah ke dalam satu yang disebut ritual ya. Ritual seseorang ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan keyakinannya. Bahwasanya sebuah ritual dari apa yang mau dilakukan ataupun yang sedang dilakukan harus tahu secara persis makna hakikatnya. Sehingga kita ini sudah menjalin ya dan berterima kasih kepada tata cara yang semestinya, tata cara yang masuk di dalam nalar yang sehat. Satu umpama begini, karena saya termasuk generasi bisa dibilang kepercayaan, bahwasanya saya itu pernah mendapatkan sebuah pertanyaan. Manfaatnya apa toh bang? Orang itu kok harus melakukan sesaji, membakar dupa, terus naruh sesaji itu kan sama halnya menyia-nyia makanan. Saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jadi gini, yang namanya orang Jawa dalam melakukan sesaji menggunakan nalar sehatnya dan kesadarannya. Kenapa sesaji ini jumlahnya hanya sedikit? Kenapa makanan yang banyak ini justru dibagikan kepada manusia satu dengan yang lainnya? Tentu ada sebabnya. Nah, supaya lebih gamblang dan mudah untuk dipahami, mungkin teman-teman ada yang memerlukan sumber edukasi ini.
Jadi gini, sesaji ini dalam wujud makanan, secara badan lahirnya, ini adalah sedang melakukan sedekah. Sedekah kepada siapa? Kepada seluruh ekosistem binatang-binatang yang ada di sekelilingnya. Dan sebagaimana yang sudah saya ulas di depan, segala sesuatu memiliki ruhnya masing-masing. Nah, secara batiniahnya adalah sebagai penghormatan terhadap seluruh ruh ciptaan Tuhan semesta alam. Saling mendoakan, memberikan dukungan, saling menjalin ikatan rasa cinta kasih dari satu ciptaan kepada ciptaan yang lainnya. Nah, otomatis maka sebagian orang memiliki asumsi bahwasanya dengan melakukan satu ritual itu bisa dijadikan sebagai sarana percepatan untuk mencapai hajatnya. Nalar ya. Nah, terus kok makanan itu diberikan pada binatang, Bang? Baik, di sini saya akan menjawab sesuai dengan nalar sehat dan kesadaran. Seumpama ada panggang ayam, ditaruh di bawah pohon besar atau batu besar, yang membutuhkan makan enak, sumber nutrisi, itu bukan hanya kita manusia saja. Coba perhatikan, ketika kita sedang mencincang-cincang daging, kita sedang memasak makanan, mempersiapkan semuanya, banyak lalat-lalat yang ingin mencuri makanan kita. Karena kenapa? Mereka ingin. Mereka juga membutuhkan sumber nutrisi, membutuhkan makan lezat seperti kita. Nah, maka dari itu, manfaat dari sesaji, secara makanannya, ini ditujukan secara fisiknya adalah untuk ekosistem. Ingat, bahwasanya tumbuhan bisa hidup atas jasa dari mikroorganisme ataupun bakteri yang berada di dalam tanah. Mereka juga memiliki rohnya. Ingat, bahwasanya yang ada di dalam pencernaan kita, ini juga terdapat ribuan bahkan jutaan bakteri yang membantu faktor pencernaan kita. Sehingga dengan melakukan sesaji, ini sama halnya kita sedang bersedekah. Dengan siapa? Ya, dengan seluruh ekosistem yang berada di luar diri. Kemudian, sesaji itu akan dimakan oleh binatang. Binatang itu akan mengeluarkan kotoran. Kotoran itu akan dibawa oleh mineral ataupun percikan air, kemudian yang menyatu dengan tanah dan akan menjadi sumber pupuk yang sangat menyuburkan bagi semua tanaman. Logis ya? Lalu, kalau membakar dupa itu atau kemenyan, makna hakikatnya seperti apa? Kok bisa dijadikan sebagai percepatan untuk mencapai kelancaran rezeki dan hajat-hajat yang lainnya, Bang? Sumber trafiknya dari mana? Jadi gini, kemenyan, dupa, bunga, ini adalah wewangian. Siapa yang bisa mengantarkan wewangian? Tentu saja melalui udara, sehingga akan sampai ke dalam penciuman kita. Logis ya? Nah, kalau kita menyadari umur kita dibatasi oleh nafas, nah itu artinya pembatas alam manusia dan alam-alam yang lainnya menurut sebuah kepercayaan Jawa. Ini adalah udara. Dengan melakukan pembakaran dupa atau menyiapkan wangi-wangian adalah merupakan simbolisasi kita sedang menjalin hubungan cinta kasih dengan niat yang baik kepada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, tapi gimana, Bang? Kalau sesaji itu dipersembahkan untuk makanan makhluk gaib, jin, dan yang lain sebagainya, ya kita harus menggunakan nalar kita, akal sehat kita. Apa iya toh makhluk jin itu makanannya itu ingkung, panggang ayam?
Apa iya toh siluman itu mau makan nasi? Kan ini nggak masuk di logika, ya. Jadi, apalah artinya perbedaan? Karena di sini yang kita cari adalah sumber solusi. Jadi ketika kita sedang melakukan satu ritual-ritual tertentu untuk mendekatkan diri kepada alam semesta, untuk bercinta kasih kepada seluruh dari makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling terpenting adalah kesadaran kita begitu teramat sangat mengagungkan Tuhan semesta alam. Maka saya yakin upaya itu akan bisa mencapai seperti yang diinginkan. Asalkan makna hakikat dari yang kita lakukan kita tahu secara persis, memiliki pola dasar yang sesuai dengan nalar sehat dan kesadaran yang diberikan oleh Tuhan semesta alam. Jadi ingat, kenapa roh kita hinggap di dalam tubuh ini? Tubuh ini adalah fisik. Fisik yang tampak padat, ya. Kita hidup di planet bumi. Berarti kita harus bisa memberikan dampak pada kehidupan di planet bumi. Itu yang sesuai dengan nalar sehat. Jadi kalau mau berbakti pada Tuhan, ya harus yang memiliki dampak untuk putaran bumi. Karena kita diciptakan bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk mencari kebahagiaan sendiri, tapi kita diciptakan supaya membawa manfaat untuk siklus kehidupan planet bumi. Setuju ya? Nah, di sini karena temanya tadi adalah bagaimana cara membuka pintu rezeki menurut ilmu hakikat alam memberkahi. Ini kita harus tahu secara persis tadi badan lahir dan badan batin. Sedangkan dari seluruh suratan yang kita jalani, kita harus bisa menerima penuh dengan keikhlasan dan kesadaran. Dan percayalah, bahwasanya Tuhan menciptakan kita dengan cinta kasih dan Tuhan memiliki rencana yang baik jika kita sudah mampu menyadari sesuatu yang harus terjadi pada diri kita. Diterima, kemudian diimbangi dengan usaha, ya, kita berupaya memanfaatkan seluruh anugerah, merawat alam ini sebaik mungkin, memanfaatkan segala karunia-Nya, menjalin hubungan cinta kasih dengan seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa membeda-bedakan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, dengan kesadaran tertinggi mengagungkan Tuhan semesta alam. Yakinlah bahwa kemudahan, ketenangan, kebahagiaan menanti kita hari ini ataupun hari esok. Matur suwun.